panci presto akan meledak. Pungutan dan denda sewenang-wenang memicu kemarahan publik di China. Pungutan dan denda sewenang-wenang telah memicu kemarahan. Masyarakat bangkit dalam protes dan vandalisme, bahkan polisi pun tak bisa menghentikannya. Dulu, para bandit menguasai tanah dan memeras uang dari siapa saja yang lewat. Sekarang praktik ini disebut village guarding atau penutupan desa. Dulu, perampok bersembunyi di sudut-sudut gelap. Sekarang mereka mengenakan seragam pejabat publik dan petugas polisi. Ekonomi China sedang dalam kemerosotan parah dan pemerintah daerah tenggelam dalam utang. Untuk meningkatkan pendapatan, Partai Komunis China, PKC, telah memberlakukan biaya sewenang-wenang dan denda berat. Bagi warga yang sudah berjuang, biaya tambahan ini telah memicu tumbuhnya kebencian publik terhadap PKC. Pada tanggal 2 Juni sekitar pukul 18, ratusan pekerja migran berkumpul di pintu masuk desa Yangyong di Kota Dang, Kota Dongguan, Provinsi Guangdong. Mereka memprotes kebijakan baru yang mewajibkan biaya 18 yuan, sekitar $2 Amerika Serikat 50 sen, untuk memasuki desa. Banyak yang merasa ini adalah perampokan terang-terangan. Massa membludak dengan cepat dan ketegangan memuncak saat polisi tiba di lokasi. Sebagian besar pengunjuk rasa adalah pekerja migran dari provinsi lain yang sudah berjuang di pasar kerja yang sulit. Biaya parkir bulanan tambahan adalah titik puncaknya. Ketika kebijakan itu diberlakukan, para pekerja melakukan perlawanan sengit. Protes berlanjut hingga sekitar pukul 22 ketika pihak berwenang setempat menyerah dan setuju untuk membongkar pos pungutan. Yang Ming, seorang pemilik bisnis dari Hunan, yang pernah tinggal di desa itu, mengatakan kepada wartawan bahwa sistem biaya dimulai sebagai uji coba pada Oktober tahun lalu. Pengunjung dikenakan biaya 3 yuan per jam untuk parkir atau 240 yuan per bulan. Saat itu, penduduk desa tampaknya tidak menyadari implikasi kebijakan tersebut, yang mencatat bahwa mencari nafkah di Dongguan menjadi semakin sulit. Banyak pabrik telah tutup, memberhentikan pekerja, atau memotong upah. Bisnisnya sendiri sedang berjuang, dan separuh pekerja migran desa Yangyong telah pergi, mengurangi populasi secara signifikan. Dia mengklaim bahwa sebuah perusahaan dengan dukungan pemerintah yang kuat berada di balik sistem biaya ini. Dengan komite desa menerima sebagian keuntungan, kepala desa dilaporkan memperoleh puluhan ribu yuan setiap tahun dari skema tersebut. Sementara penduduk desa biasa tidak melihat pendapatan apapun. Ini bukan protes pertama terhadap biaya gerbang desa di Guangdong. Pada tanggal 9 Maret demonstrasi meletus di desa Sangdi, Kota Liao, Kota Dongguan, dipicu oleh peraturan yang diberlakukan pada tanggal 13 Februari. Kebijakan tersebut mewajibkan pekerja migran yang menyewa di desa untuk membayar biaya parkir bulanan sebesar 170 yuan, sekitar $24. Meskipun penduduk setempat dan operator pabrik dibebaskan, yang dianggap diskriminatif dan memberatkan, kebijakan tersebut memicu kemarahan luas. Pihak berwenang mengerahkan sejumlah besar polisi untuk menjaga ketertiban dan protes berlangsung sekitar 5 jam sebelum mereda. Pada tanggal 1 Desember tahun 2024, di Desa Datan, Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, penduduk menghancurkan pos-tol yang baru dipasang sebagai bentuk protes. Pihak berwenang akhirnya membatalkan biaya tersebut. Komentator online mencatat bahwa masalah ini meluas di Guangdong dengan banyak desa mendirikan gerbang tol di setiap pintu masuk. Beberapa jalan yang panjangnya kurang dari 1 kilometer memiliki banyak penghalang yang memungut biaya. Penyewa dari luar daerah mengeluh bahwa meskipun membayar sewa, mereka masih menghadapi tol hanya untuk masuk dan keluar. Di Dongguan saja, pada tahun 2021, 194 dari 596 desa dan komunitas telah memasang sistem gerbang dengan 124 di antaranya memungut biaya. Banyak dari gerbang ini dibangun di jalan umum, melanggar peraturan dengan menduduki 51 jalan pedesaan dan 249 jalan desa, membentang hampir 270 km. Pada tahun 2021, Biro Transportasi Dongguan memerintahkan penghentian tol desa. Namun pada Februari tahun 2022, pedoman baru mengizinkan desa dan komunitas untuk melanjutkan pengenaan biaya parkir. Pada Januari tahun 2024, daerah seperti Dongguan, Nans, dan Yangpu telah memberlakukan kembali sistem tol, terutama menargetkan kendaraan non-lokal dan penduduk migran. Struktur biaya termasuk gratis 30 menit pertama diikuti dengan 3 yuan per jam dengan batas harian 30 yuan. Tiket parkir bulanan berharga 200
yuan. Menurut Southern Metropolis Daily, desa-desa dan kota-kota seperti Chini, Chasan, Wangjiang, Dongchang, dan Humen mulai memberlakukan kembali sistem gerbang dari pertengahan 2024 hingga awal 2025. Banyak yang menduga biaya-biaya ini adalah cara pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran. Beberapa penduduk desa memperingatkan bahwa mengabaikan kesulitan masyarakat dan terus memberlakukan biaya sewenang-wenang dapat menyebabkan kerusuhan serius. Seperti yang dikatakan seseorang, satu percikan api dapat memulai api padang rumput. Masalah ini meluas di luar Dongguan. Kota-kota seperti Shanghai dan Hunan menghadapi masalah serupa. Pada Desember tahun 2024, sebuah desa di Shanghai mulai memungut tol meskipun penyewa sudah membayar sewa. Pengguna online melaporkan bahwa ratusan pos pemeriksaan di pinggir jalan telah muncul di sekitar pedesaan Shanghai. Nona Jiang, yang menyewa rumah di halaman di Desa Aming, Kota Transa, Distrik Puong, Shanghai, mengatakan kepada media bahwa dia membayar 2.000 yuan setiap bulan, 1.800 untuk rumah, dan 200 untuk halaman, yang termasuk parkir. Namun, komite desa menuntut tambahan 15 yuan per tahun untuk menggunakan jalan kolektif desa. Suara-suara online menyuarakan frustrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap desa perkotaan telah memasang sistem tol penuh. Anda tidak bisa pergi tanpa membayar. Ada juga tiket bulanan dan tahunan, kata seorang pengguna. Yang lain berkomentar, Partai Komunis kehabisan uang, jadi mereka memeras semua orang sampai kering. Semuanya dikenakan pajak sekarang. Bahkan tempat parkir adalah sumber pendapatan harian. Tentu saja, partai tidak akan membiarkan itu berlalu. Beberapa menyerukan perlawanan. Kita perlu memperjuangkan hak-hak kita. Jika kita angkat senjata, semuanya akan berubah dengan cepat. China telah memasuki era non-kooperasi. Kapan orang-orang akan bersatu? Menembus penghalang informasi adalah kuncinya. Orang-orang sedang berorganisasi sekarang, dan jika didorong terlalu jauh, tidak akan mudah untuk menahannya. Mantan jurnalis China Xiao Lanjian percaya bahwa panci presto akan meledak. Dia memprediksi lebih banyak protes skala besar di seluruh China, mencatat bahwa peristiwa di Guangdong menandakan pergeseran sentimen publik. Daripada pasif menanggung, orang-orang mengambil tindakan. Ini bisa menandai dimulainya kerusuhan luas di bagian lain negara itu. Seorang warganet bernama Hayum berkomentar, revolusi di China sudah dimulai. Pengangguran meluas dan krisis sosial ekonomi melonjak seperti sungai perkasa. Perubahan dapat terjadi dalam sekejap, dan setiap keruntuhan tunggal dapat menyebabkan kehancuran total. Kemungkinan kejatuhan Partai Komunis telah meningkat ke tingkat yang berbahaya. Sekarang adalah waktu untuk membunyikan lonceng kematian bagi Partai Komunis dan bersiap untuk merayakan sebelumnya.